mungkin ketika kita melayani di tempat-tempat yang berbeda gitu, tentunya kebiasaan-kebiasaannya juga beda-beda gitu kan. Ya. Ya ini kesalahan gue jawab dulu ya, lebih pilih-pilih. Berjalannya waktu gue pelayanan itu juga yang ngebentuk pribadi gue sekarang. Ada satu kali puji Tuhan dapat pengalaman yang aneh in a good way ya, yang bisa ke situnya aja. Kalau menurut gua itu udah emang jalannya Tuhan, karena nggak ada kenal sama siapapun di situ, orang situ juga nggak ada yang pun kenal sama gua. Kesempatan yang kayak gua aja nggak kepikir ini ada gitu. Belum. Kalau lu pernah nggak sih kejadian WL-nya ganti lagu di hari H? Oh, sering. Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke Lu Mental Podcast by Dukinalto Media. Dengan tamu kita kali ini masih dari kalangan pembaruan karismatik Katolik, lebih tepatnya dari bidang pujian, namanya Reinhard Christian. Dia ini adalah seorang pemusik yang saat ini aktif melayani di beberapa persekutuan doa di Keuskupan Agung Jakarta, dan juga aktif melayani di BIA dan BIR Paroki Santa Bernadette Ciledug, Tangerang Selatan, namanya Komunitas Bless. Di sini dia akan banyak cerita mengenai awal ketertarikannya bermusik, sampai akhirnya dia bisa bertumbuh dan juga berbuah melalui pelayanan musiknya. Serta juga ada sedikit cerita mengenai pengalamannya ikut retret Redeem bersama dengan komunitas Emmanuel. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube kita di Dukinalto Media, follow Instagram kita juga, dan tonton podcastnya sampai habis agar tidak kehilangan konteksnya. Dan sekarang mari kita sambut Reinhard Christian dari Komunitas Bless. Enjoy the show. Oke, Ray. Reinhard! Dari kemarin Redeem udah janjian. Enggak, belum janjian sih. Udah gue incer lebih tepatnya. Ini Kenapa diincar ya? ngobrol-ngobrol habis malam Pasca ya waktu itu ya. Habis malam Pasca kan ngobrol, terus ikut pelayanan. Gue tanya kan angkatan berapa, umur berapa gitu. Ternyata kelahiran 2003, tapi udah berkomunitas. Wah, Belum. Yang itu bisa belum. banyak maksudnya. Dan waktu itu ya, waktu pelayanan musik, ya gue dengar cara dia main segala macem. Ini bukan newbie nih, gue pikir kan gitu loh. Profesional pianis. Lalu tanya tuh, lu dilabelin kayak begitu? Profesional pianis kayaknya terlalu berat namanya itu. Berat ya? Berat Iya. nama? Iya. Karena masih banyak lah yang jauh lebih profesional. Cuman other than that, sehari-hari gue memang ngajar kok di sekolah tempat les musik. Oh, Ya, oke. Ngajar piano, dan memang dari kecil juga belajar piano. Usia berapa? Mulai belajar dari 5 tahun. Oh, sama kayak anak gue ya. Semoga anak gue seperti itu ya. Amin. Oke, terus? Kalau tentang musik rohaninya ya, awal mulanya itu juga pas masih kecil. Mungkin di sekitaran SD gitu kali ya. Itu awal-awal kita pelayanan di misa-misa gereja. Paduan suara berarti. Tapi waktu itu kan kita kalau di paroki Bernadette tuh ya semua paroki sih. Pasti kan kita ada ininya kan, jadwalnya kan, per wilayah gitu. Kebetulan waktu itu pas gue lagi SD, wilayah gue Bina Imannya lagi aktif gitu. Jadi sampai di situ ada satu divisi lagi di Bina Iman itu bagian musik. Oke. Jadi kita kalau pelayanan tuh bukan sekedar yang biasanya kur sama organ gitu, tapi kita kur dan musiknya bisa ada gitarnya, ada kahonnya. Bina Iman di mana? Di Yosef. Oh. Apa itu lingkungan Oh, wilayah? lingkungan. Yosef. Wilayah. Wilayah Yosef ya. Soalnya dulu gua megang ketua mudika untuk wilayah Yosef dan Ana di tempatnya Ray. Ini Jadi gua megang gimana dua nih? wilayah. Bernadette Ciledug. Ya. Oke. Jadi gue tahu nih Yosef dan Ana kan. Waktu itu kita udah Yosef dulu. udah berbeda. pas. Udah pas. Oh. Siapa yang ngeracunin dari kecil itu maksudnya? Lu bisa sampai suka bermusik? Apalagi kan untuk aktif di gereja, anak pemusik itu kan pengennya main sebenarnya kan gitu.
Kan ada yang racunin ya? mama tuh sebenarnya emang dari kecil ya ketahuan lah ya pengen anaknya bisa main musik karena tiga-tiganya saudara gue semua juga dilesin dari kecil. Oke. Terus mama lumayan aktif di gereja, jadi pas itu di wilayah Yosef juga lagi aktifnya ada beberapa pendamping, termasuk juga untuk musiknya ya, Ko Jeffrey. Oke, Jeffrey Iya, Jeffrey Dalla ya. betul. Oke. Itu yang bantu ngajarin kita di ensemble-nya lah, gitu. Yang latih kita tiap minggu, lumayan rutin. Tiap minggu kita ketemu buat latihan. Dari situ kayaknya sampai sekitar SMP terakhir tuh kita masih ngumpul. Pas SMA kayaknya udah mulai off karena udah pada ada yang satu sekolah kemana, pindah-pindah gitu. Sibuk lah. SMA off, tapi kebetulan di situ dari SMP kita juga udah dikenalin ke PDKK sebenarnya. Oke, SMP Sama- start ya. SMP sama Ko Jeffrey itu juga sama Ko Setiawan, Oh, Setiawan. pendamping OMK kita. Iya. Kan kita SMP pindah ke OMK tuh, Iya, akhirnya gitu. Di PDKK musiknya mulai beda tuh kan dari Iya. bisa ke karismatik. Yang masih terus giat di musik karismatik kayaknya sisa gua aja. Yang lain menempuh jalur lain gitu ya. Yang lain mungkin masuknya ada yang fokus ke WL, ke singer gitu. Dari situ lanjut pelayanan justru itu ke PDKK jadinya dari SMA tuh. SMA itu juga dari Ko Jeffrey sebenarnya. Kan dia dulu pas zaman gue masih SMA, dia tuh pendampingnya God's Favor, itu PDKK di Alam Sutra yang OMK. Nah, itu awal-awal gue pelayanan PDKK tuh di God's Favor. Di Alsut ya berarti. Oh, sama kayak bintang tamu kita. Bukan, itu YNC. Tetangganya. Oh, tetangganya ya? YNC tuh ini BSD. BSD. Oh. Itu episodenya Mirna. Mirna. Ada itu. Jadi dia dengar dulu aja. WL ya. WL singer di BSD tapi joinnya belum lama. Oke, menarik ya, Rik. Dengan usia muda masuk ke dalam suatu PDKK. SMA. Boring nggak? Enggak sih. Enggak. Justru- Apa yang lu dapat sehingga bertahan? Justru kebalikannya kok, malah gue lebih ada ya, gue nggak tahu ini benar apa enggak ya, cuman justru semangat karena musiknya berbeda gitu kan. Kalau di Oke. karismatik gitu. Mungkin juga waktu itu turning point-nya di ini sih SHDR itu ya kan kita baru pertama kali experience itu kan. Ya. Jadi merasa kayak oh ada ya yang Hal kayak seperti ini. dan diakui juga gitu di Ya, Katolik gitu. ya. Karena kan dulu mungkin kalau kita nggak tahu ya, dan emang mungkin skeptisnya sampai sekarang tentang karismatik kan ini ajaran Ini bener nggak sih? Gitu sorry mungkin ajaran agama lain, tapi kok anak Katolik belajar gitu kan. Iya. Oke. Ternyata setelah kenal ya ini memang diakui juga gitu di Katolik. Dari SMP dong, SHDR ke SMP. SMP betul. Oh, SMP. Peserta itu ya? Peserta RHDR itu waktu itu. So, mendapatkan pengalaman rohani di situ. Ya, bagaimana mendapatkan karunia dari bahasa roh juga dari SMP ya. Ya betul. Oh, sama berarti perjalananmu sama kayak aku berarti. Karena gua masuk karismatik itu SMP. Jadi SHDRK itu mulai dari SMP Surabaya, di ya? Surabaya, di gereja Gonzaga guys. Kalau ada anak Surabaya ya. Syarat para Gonzaga. Ya, oke. Nah, jadi gua ngerti cara pola pikirnya sebenarnya. Oh, nice. Menarik. Tapi dari yang gua temuin biasanya tuh yang startnya terlalu muda itu nggak selalu bertahan lama biasanya. Makanya gua waktu ngobrol yang malam itu tuh kok kayak ini apa ya istilahnya? Kok bisa? Jarang gitu loh. Jarang. Memang kita pilihan. Iya. Makanya ya kan. Jarang dan posisi lu tuh sebagai pemusik itu tuh juga hari ini kan nggak banyak pemusik ya sebenarnya gitu. Nyari pemusik tuh susah. Udah dari zaman gua waktu di Yakobsnya 2017 itu nyari keyboardist. Spesifiknya keyboard, kalau gitaris banyak. Kalau gitaris lumayan lah. Tapi keyboardist itu jarang.
Terus terang itu. Dan ini startnya dari muda banget lah, ya kan, dari SMP udah ikut SHDR, SMA udah pelayanan. Berapa lama di Gas Wafer? Mungkin sekitar 1-2 tahun sih. Soalnya kan setelah itu kita COVID ya. Setelah COVID itu udah nggak pernah ke Online. Itu 2018 ya berarti ya? Kayak Iya dong, 2018. Iya, 2018 ya. ya. 1 tahun sebelum COVID ya. Oh, dari SMP ya? Mana ya? Berarti SMP-mu sekitar 2012. 2000 masuknya ya, 15. Iya, 15 ya. 15. SMP 1 di PDK. Oke. Pertanyaan gua Yore. Dari yang Amin yang traditionally konven, OMK biasa, menjadi OMK yang bergulat di dalam PD karismatik, ada perbedaan nggak? Menurutmu ada perbedaan atau enggak sama aja, biasa aja? Dari segi apanya? Dari segi semuanya, baik dari kehidupannya, baik dari lifestyle. ya point of view-mu atau karena apa yang gua alamin berbeda guys. Dari yang karena gua bukan dari bir masuk ke karismatik itu membuat gua punya persepsi lain tentang gereja Katolik and that time. Dan akhirnya gua bertobat ketika gua ikut retret Triduum. Nah, pertanyaannya, apakah kamu mempunyai point view yang seperti apa gitu? Aku nggak tahu karena setiap orang beda-beda ya. Dari OMK ke PDKK gitu. Kan terbantu kan? Cuman ketika ada orang yang ngajakin kamu OMK, apakah kamu oke nggak? Atau ini cuma fun doang. Tepatnya ini, lu comparing nggak saat itu? Oh, Artinya? enggak sih sebenarnya. Mungkin kalau dulu lebih ke arahnya gini. Ya ini kesalahan gue jawab dulu ya. Gimana tuh? Gimana? Enggak semua pelayanan mungkin gue mau gitu. Oke. Lebih pilih-pilih kalau dulu. Contoh kayak misalnya pelayanan misa yang gue nggak terlalu kenal sama orang-orangnya. Mungkin saat itu. Itu gue tidak mau. Nggak dulu deh gitu. Cuman berjalannya waktu justru berkat karena di PD udah lumayan lama gitu. Jadi sekarang apapun yang dikasih kesempatan ke gua, puji Tuhannya pengen ambil kalau gak bentrok. Kalau memungkinkan. Menarik ya. Tapi itu lebih ke faktor orangnya kan. Misalnya lu nggak kenal siapa yang ngajaknya gitu lah istilahnya kan. Juga karena faktor kayak misalnya kalau tahu nih yang ngajak tuh PD, berasa lebih ya PD lebih aman aja karena mungkin ya di safe space gua. Karena ya sehari-hari kan tahu gitu. Itu lingkungan lu. PD-nya kayak apa sih gitu. Udah tahu. Karena dari SMP coy. Tapi itu kejadian di banyak bukan cuma lu doang yang ngalamin kayak gitu. Pemusik di Yakobus dulu juga begitu. Kalau diajakin ke misa OMK segala macam, itu deal-dealannya alot. Sama, gua nggak tahu lagu misa, ya kan? Atau gua latihannya harus ekstra nih. Sementara gua juga harus tugas PD yang ada latihannya lagi sendiri ya kan. Makan waktu gitu segala macam. Hitung-hitungan. Tapi bukan perhitungan dalam artian jelek ya. Dalam arti lebih ke ya itu nggak familiar. Jadi merasa kayaknya gandu deh gitu. Apakah itu cuma sama seperti itu? Kurang lebih ya. Lagu misa itu selalu jadi alasan biasanya kan. Lagu puji syukur, gua nggak biasa main lagu puji syukur gitu. Padahal secara technically itu harusnya lebih gampang nggak sih? Ya lebih gampang. Lebih gampang ya. Gua nggak tahu nih. Gua kan gitaris, gua bukan keyboardis. Lebih gampang. Sebenarnya lebih gampang. Puji syukur tuh lebih gampang ya. Karena ya beda perspektif sih. Kalau misalnya kita ngomong lagu misa kan, ya kita bakal main exactly kayak gitu. Yes. Kalau kita main PD kan, ya kita ada improvement. Ada. Jadi dibilang lebih gampang, tergantung kita di zona mananya dulu nih. Menarik. Makanya gue waktu dia cerita gue langsung ngerti karena gue ada 2 keyboardis juga saat itu di Yakobus juga yang bukan argumen apa ya bilangnya, opininya sama lah gitu loh. Kan kita ada setiap sebulan sekali kan juga di Yakobus ada misa OMK tuh biasanya. Nah itu
juga sama. Mau ngasih jatah ke musik karismatik misalnya keyboardis biasanya ya itu alasannya. Kurang lebih. Ya. Tapi so far akhirnya lu menyadari bahwa ya pelayanan itu akhirnya ya for God gitu ya. Sehingga akhirnya lu sekarang menerima semua selama itu dikasih kesempatan. Termasuk kemarin Triduum. Ya betul. Oh, oke. Terima kasih loh dibantu. Terima kasih juga udah dikasih kesempatan. Terima kasih Siap loh. nggak? Masa waktu itu kan latihan ya. Waktunya nggak bisa dibilang lumayan panjang ya saat itu ya, lumayan mepet lah. Kita waktu sekali doang ketemu. Sekali doang malah ya. Justru sekali doang. itu. Thank you untuk Grita yang sudah meminta dia. Oke. Thank you. Siapa Grita? Nanti kita cari tahu ya guys. Itu juga lagi skripsi berarti ya? Kenapa? Lagi skripsi ya posisinya saat itu. Iya. Lagi skripsi. Betul. Oke, menarik. Karena guys gue itu kenal dia itu dari kecil harusnya ya. Cuman karena gue udah pindah, akhirnya gue juga lupa. Ini ikut bir. Binaiman. Intel ya. Iya. Oh, ternyata gue cukup bahagia karena akhirnya ternyata benih yang ditabur itu tidak pernah berbuah. Iya, berbuah sampai sekarang. Karena kita ini dari gereja yang ditutup, Pri. Benar ya? Betul. Gereja Ciledug itu tidak ada. Dulu itu ceritanya sendiri. ada cerita sendiri dan Gua dengar. kita mempertahankan iman tuh nggak seperti paroki-paroki lain gitu loh. Jadi menarik. Di tengah keterbatasan lah. Ya, di tengah keterbatasan. Ini gue banyak dengar cerita juga yang soal sekolah minggunya itu kan, produk sekolah minggunya lumayan banyak ya, terutama yang masuk ke Emmanuel. Gue dengar, ini dulu sekolah minggu sama ya itu yang disebut selalu namanya Cigrita. Ya, Kok Kelvin. Ya kan. Banyak. Ini salah satunya produknya. Oke. Zaman sekolah minggunya. Keren Oke. loh. Dengan paroki yang kecil bukan kecil, maksudnya penuh tantangan lah. Penuh tantangan. Bisa dibilang. Terus apa yang lu dapat bro selama apa namanya pertumbuhan atau buah apa yang lu dapat selama lu buat lu sendiri ya pelayanan? Tadi kan dari sisi yang nabur benihnya nih, nah sekarang dari yang sudah jadi pohonnya ya. Waduh, amin. Agak apa ya? Kalau ditarik satu benang tuh agak susah gua sebenarnya mendefinisikannya. Karena berjalannya waktu gua pelayanan itu juga justru yang ngebentuk pribadi gue sekarang gitu. Oke. Bukan berarti yang dari awal pelayanan tuh udah kayak sekarang. Itu sangat berbeda gitu. Kayak mungkin nyambung cerita yang tadi, yang awalnya pilih-pilih banget itu sekarang sampai Di fase Membuka diri sampai yang maksudnya ada satu kali puji Tuhan dapat pengalaman yang aneh in a good way ya, pelayanan di ada satu tempat yang cukup jauh dari Jakarta. Itu yang bisa ke situnya aja kalau menurut gua itu udah emang jalannya Tuhan, karena nggak ada kenal sama siapapun di situ, orang situ juga nggak ada yang pun kenal sama gua. Cuman di situ ketemu karena lagi melayani komunitas lain. Pokoknya waktu itu lagi ada, nggak perlu disebut. Itu mendadak. Bukan mendadak, cuman kenalnya kebetulan sekali gitu. Jadi waktu itu gue lagi pelayanan untuk komunitas lain, acaranya menginap kurang lebih begitu. Tapi karena gue nggak bisa nginap, jadi malamnya pulang. Pas lagi mau pulang, ketemu sama komunitas lain juga di situ. Di tempat yang sama. Iya. Komunitas yang berbeda itulah yang menurut gue pun baru dengar juga tentang mereka gitu. Jadi yang menurut gue jalannya Tuhan tuh yang kayak gitu-gitu sih, tiap kali ketemu kesempatan yang kayak gue aja nggak kepikir ini ada gitu. belum tentu ada lagi di kemudian hari gitu ya. Menarik. Buahnya mungkin kalau bisa dibilang kebijaksanaan tuh, apakah itu suatu kata yang tepat gue juga nggak tahu, cuman maksudnya adalah kemanapun Tuhan kirim, gue lagi belajar buat coba mengiyakan. Fiat voluntas tua.
Apa? Ya? Terjadilah padaku menurut perkataan Oh. ku. Jangan jangan ditulis. Jangan ditulis ya. Nanti kontroversi. Ini harusnya jadi apa namanya episode ringan ya. Emang. Maafkan ya. Oke, terus. Satu lagi yang masih belajar banget sampai sekarang, kerendahan hati mungkin ya. Dimana mungkin satu hal yang lucu ketika kita melayani di tempat-tempat yang berbeda gitu, juga di komunitas-komunitas yang berbeda. Ya. Tentunya kebiasaan-kebiasaannya juga beda-beda gitu kan. Ya. Nah, kalau menurut gua kerendahan hati situlah yang diuji itu. Gimana kita bisa adjust atau sebisa mungkin belajar buat jangan ngerasa kayak lebih tahu gitu sih. Ya, terutama di sisi pemusik ya. Maksudnya kalian, gua pribadi yang pemusik juga punya idealisme sendiri-sendiri biasanya ya kan. Terus lo ketemu sama banyak orang, duet di satu komunitas sendiri aja kadang-kadang kan buat bondingnya aja bisa makan berapa lama waktunya ya kan. Gitu loh. Itu tantangan ya, waktu pada masanya ada itu sempat jadi tantangan gitu buat lo gitu ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Iya. Kalau ini harusnya kayak gini nih. Iya, itu menurut satu hal yang masih belajar banget sih sampai sekarang. pemilihan chord ya. Iya. Turun. Bisa. Bukan. Kalau dalam satu chord itu kan kadang-kadang ada yang chordnya tuh di mana menurut gua masuknya. Jadi ini masih di chord misalnya G gitu ya. Ada nih lanjutannya tuh bisa ke chord apa, gua apa, dia apa gitu loh. Dan masuk aja gitu. Ya, Tapi kan pada saat main bareng lu nggak bisa beda. Betul. Kan? Ya. Nah itu loh, itu kan udah perbedaan selera dan harus ada yang mau ngalah. Ya, satu JC, satu dangdut gitu ya bisa juga. Enggak, itu genre salah. Tapi itu gua juga sama bro, gua juga ngalamin itu berkali-kali gitu loh. Apalagi kalau misalkan tandemnya bener-bener gua merasa dia mungkin di bawah gua merasa ya, berarti kan sombong nih ceritanya. Gua merasa dia di bawah gua gitu. Tapi sebenarnya secara main tuh dia lebih bisa ngikutin ritme yang lain, guanya mau beda sendiri. Nggak perform ya. Nah ya, akhirnya ujung-ujungnya kan larinya ke sana. Keren, coy. Kayak gitu sih. Oh itu ya sampai sekarang masih jadi tantangan gitu ya untuk bisa apa ya, ngertiin satu dengan yang lain antar sesama ini pemusik. Iya. Dunia pemusik kita emang begitu. Dan akhirnya choose karismatik, PD ya, karena lahir dari sana sampai sekarang. Tapi sekarang bernaung di satu PD nggak sih? Atau independen sebenarnya? Independen sih. Justru sekarang komunitasnya kan Bless itu bukan PD sebenarnya. Ya PD kasual lah. Kita pujian penyembahan tapi bukan dalam format PD usual. Kita kalau bisa dibilang gampangnya komsel sebenarnya. Bentar, Bless. Sound Bless? Bukan, Bless aja. Bless. Oh itu ini ya apa namanya? Isinya pemusik semua bukan? Atau pelayan pujian semua bukan? Enggak sih. Oh enggak. Bless ini di mana ya? Di Bernadette. Oh di Bernadette. Tapi emang kita masih kecil sih. Oke. Under itu, karismatik juga maksudnya. Enggak. Baru mulai dia. Baru benar mulai. ya? Betul. So apa yang dilakukan di Bless? Kita tuh sebenarnya idealisme awalnya mau menjaring anak-anak peralihan dari sekolah minggu ke remaja. Oke. Kadang sekarang nggak tahu di tempat yang lain ya. Cuma lagi ada suka ada gap antara yang setelah komuni pertama ke bir. Kadang birnya tuh udah terlalu jauh umurnya. Ya. Sementara komuni pertama kelas 4 kelas 5. Bridging-nya kejauhan. Jadi ambilnya di situ ya. Dan sekarang sudah berapa orang di Bless? Kita kalau lagi full mungkin 10 atau belasan mungkin bisa. Ini ada yang jebolan SPR nggak dari sini? Ya, maksudnya ininya ya, pelayannya maksudnya? Kayaknya nggak ada ya. Sekolah penginginan remaja bukan? Ini bener-bener dari Bless. Ya, dari wilayahnya Yosef ya. Sebenarnya. Cuma kita gabungan sekarang. Ada Yosef, ada Ana juga. Jadi Kakak Setiawan nggak ikut lagi? Ikut di situ. Oh, Kakak Setiawan ikut masih Bless. Kakak Setiawan setia sekali. Setia sekali Anda. Oh, iya. Coach Jafri masih ikut?
Enggak. Oh enggak. Gua lah sibuk dia kayaknya sekarang Ah. di Project 37. Oh dia di Project 37. Oke. Nah, Rena pernah main ke Project 37? Baru minggu lalu. Oh baru minggu lalu? pertama kali. Sebagai pianis? Enggak, itu udah beberapa kali. Kemarin bass. Oh, jadi kamu... Kenapa lu nguasain berapa Ah, iya, instrumen, ini bro? Itu pertanyaan dulu ya, bro. menarik Lu itu. berapa alat musik sih? Majornya satu, Oke. piano. Piano. Ah. Oke. Yang lainnya otodidak. Bass. Bass otodidak. Gitar Gitar? otomatis Gitar sederhana lah. Nggak bisa dibilang basic jago. basic. Sederhana tapi ini tuh. Enggak. Scale. nanti kita lihat mas. Terus? Drum juga sempat les seriusin, cuman berhenti karena masalah pendengaran, jadi udah nggak lanjut lagi. Kahun? Ya itu kan mepet Bisa, sama karena kan Ya. mepet ke ini ya. Basicnya sama. ya, kurang Oh, lebih yang saxophone, oh saxophone. Jauhan kayaknya. Sejauh-jauhnya biola paling. biola. Oh biola. Dulu justru pas sama yang Coach Jeffrey itu yang di sekolah minggu, Ya. awalnya main biola. Ah. Main biola, terus mulai ada pengisi biola yang lain, dipindahin ke bass sama Oke. Jeffrey. Itu. Itu kayak orkestra berarti jatuhnya ya. Betul, Menarik, kalau bro. lumayan lengkap. Anak umur Keyboard, segitu main gitar, Ya. kahon, bass, biola, ada pianikanya juga gitu. Ensemble lah kita sebut. ensemble, iya ensemble kok. Iya Ensemble. ensemble maksudnya ya. Oke, menarik nih. Oh, sekarang baru di Blast ya, aktif ya. Ada Livi, ada? Livi. Livia. Oh, ada, Vita? Livia. Ada? Oke, jadi ada anak-anak Metro. Oke. Jadi ini nge-provide. Hai, guys. Berarti ini nge-provide ini ya anak-anak yang tadi usia berapa? 3. Dari kelas 4, kelas 5, pokoknya kita ambil dari setelah komuni pertama Tahun pertama. sampai nggak ada batas ya. Sampai lah. Nggak ada Jadi batas. semaunya aja, senyamannya mereka. Oh. Mereka ngerasa maunya di situ terus ya oke. Oke, menarik. Nah, sedikit lah apa namanya? Gua mau nanya sedikit soal ini, soal yang tadi Tridum ya kan. Itu kan different ball game lah istilahnya buat lo lah. Betul. Different music ya? Lagunya Betul. beda, ya kan, latihan cuma sekali, ya kan. Dan gua nggak tahu lu pertama kali ikut kayak ibadat malam, terus kalau tuguran kayaknya enggak lah ya, udah familiar sama tuguran lah ya. Tapi kayak ibadat malam, ibadat pagi itu kan, itu gua rasa nggak semua orang tahu soal itu. Hmm. Itu apa? Ibadah harian jatuhnya ya, Ya, ibadah ibadah harian gitu. Kaget nggak sih? Apa wah boring nih ya kan? Hmm. Apa lu malah ini menarik gitu? Waktu itu mencoba mempelajari sih. Nah, Belum tahu soal ini. oke. Tentang apa. Asing ya. Oke. Kalau gua di ibadat tuh nggak terlalu kena mungkin. Ya. Heeh. Yang lu kena adalah Ya pasti musik. Present musik. worship. Ah, Oke. betul. Main nggak di present worship yang waktu itu? Enggak. Enggak. Di misa waktu itu. Misa doang. Oke. Musik ini kan yang tadi kayak Koko bilang itu dunia yang berbeda gitu. Iya. Biasa. Cuman nuansanya itu malah jadi menarik justru. Why? Aku boleh tahu. Aku pengen tahu ya. Ini serius guys. Aku pengen tahu dari sisi Orang luar. bukan hanya orang luar, karena Reinhard adalah pianis yang cukup ahli loh. Yang Ah. udah lama berkecimpung. Oke. Boleh tahu. Why? Nuansanya seperti apa? Baru pertama kali, Hmm. ya mungkin kalau untuk lagu-lagu misa banyak ya. Cuman Ya. untuk lagu yang bisa dibilang pujian juga itu yang nuansanya hampir semuanya minor. Nadanya iya, benar ya. Bener juga sih. Iya. Bener. Welcome to Europe, bro. Iya. Iya. Dan ini agak teknis ya, cuman enaknya kita main minor, kita main begitu aja udah enak. Ya. In technically harmonic minor ya, karena kan kita pokoknya yang biasa gua jelasin ke murid-murid gua juga, ini nuansa Middle East ini tanpa perlu diapa-apain, namanya juga harmonically minor, ya secara harmoniknya udah enak gitu. Oh, basically itu sebenarnya sudah enak ya. Iya. Kunci-kunci dan chord segala macam. Betul. Dibanding kita main major yang biasa lagu-lagu pop atau lagu-lagu karismatik itu, Hah?
ya bisa main as it is saja bisa, cuman mungkin kadang kita suka kasih ada touch lain supaya ada feel-nya. Feel-nya. Improvisasi Betul. yang ini, yang apa? Ya, gue paham maksud lo. Oke, ini point view yang menarik sih. Oh, jadi secara basic minornya aja sudah sebenarnya middle. Iya, oke. Itu yang jadi daya tarik musiknya kalian sebenarnya, namanya. Gitu, yang benar ya minor itu. Gua melihat kan kalau orang-orang apa ya, kita di OFL itu YCCR jatuhnya ya, yang kiblatnya tuh ke Hillsong, ke apa Hillsong ya. apa aku lupa sih nama satu lagi, Planshaker kayak gitu Planshaker. lah. Wah, ya. Golongan itulah yang legend-legendnya. Nah terus ini ada karismatik yang dari Europe, ya kan, sebenarnya bukan produknya Emmanuel, tapi mungkin seluruh musik di Eropa seperti itu stylenya, bisa dibilang Eropa Barat terutama ya. Gua nggak tahu Roma gimana, nanti Italia mungkin ada lagi sendiri gitu, tapi Perancis kan ini kan, berarti kan Eropa Barat kayak gitu. Itu yang buat gue juga awal tertarik. Nanti kalau kita bicara present worship-nya lain lagi ya, tapi dari musiknya aja tuh udah beda ya kan. Betul. Tapi nggak susah. Terus ada lagi yang lain. Secara technical udah, terus Dan tidak sulit dia bilang. ya tidak sulit. Enggak, ya. memang karena ya itu daya kelebihannya kita main minor. Sebenarnya simple, tapi dengan simple itu justru jadi enak. So very simple ya bagi seorang maksudnya yang ahli main musik ini simple ya. Simple, betul. Dibanding kalau kita bandingin dengan lagu-lagu karismatik yang biasanya tuh suka key changes-nya banyak. Rapat, chord rapat kita nyebutnya ya. Oh, that's why latihan sekali langsung bisa ya. Dan karena kayak misa dia sifatnya. Yes. Kita main ICTs kan. Yes ya. Karena Jadi, kan ref chord tidak ada Nggak banyak ini, nggak banyak aransemennya nggak banyak lah istilahnya gitu. Iya, keren sih, maksudnya dari awal juga ngelihat lagu-lagunya bisa langsung dua fungsi gitu kan. Jadi kalau kalian belum tahu, kalian bisa ke Spotify. Oke. Jualan saya. Silakan. Nggak, guys. Nggak apa-apa. Tapi bisa ke Spotify-nya kita, bisa ada namanya He Is Live, terus ada Emmanuel Community, ya itu nanti kalian cek lah. Oke. Nanti kita undang. Keywordnya Emmanuel Community. Ya. Keywordnya itu ya kan. Mau yang live performance, mau yang live-nya nanti tanggal 27. Oh, 27 nah, itu promosi 27 kita di Atma Jaya. Atma Jaya ya kan. Kita merayakan HKY bareng-bareng nanti. Tolong di post sebelumnya ya. Bisa. Oh, bisa. Nanti gua prioritasin nanti. Langsung naik nih. Langsung naik nih. Oke, berarti dari sisi itu ya Ria. Berarti apa yang kamu dapat ketika kemarin Tridung dari musiknya itu adalah nuansanya berbeda ya. Betul. Praise worship-nya gimana? Seru juga. Iya, bagaimana? Pendapat kita perasaan worship biasa WL-nya berhadap sana. Iya. Ortodoks sama karismatik. Both of you, kalian berdua kan ikut. Iya. Karena sama-sama dari karismatik. Iya, Ya, dari gue juga YCCR, sama. ya. Ya, tapi kan gue beralih sudah lama. Tapi ketika dengan style yang kemarin, your point of view bagaimana? Gue nggak tahu. Lu struggling nggak? Nanti gue akan cerita point of view gue, tapi lu struggling nggak buat Struggling as in apa nih? buat WL nggak ada. Buat menikmati mungkin jatuhnya ya gitu. Atau Lu kan memuji. ini kan beda style present worship kan, kayak lu bisa worship nggak gitu loh selama dengan cara seperti itu lah bisa dibilang. Jadi hal yang gue sadarin dari gue adalah dari dulu tuh gue selalu paling gampang tersentuh sama kemegahan. Jadi bukan siapa di atas itu, Ya. tapi gimana kita sama-sama appreciate apa yang ada. Jadi kayak misalnya biasanya yang sangat gampang bikin gue tersentuh adalah suara penonton. Suara penonton. Betul, bukan suara yang di depan justru. Suara kita rame-rame bernyanyi itu sangat magical. Ya. Terus juga suara orkestra itu sangat mudah banget untuk tersentuh. Karena intinya ya tadi kata kuncinya di magicalnya. Jadi kalau ditanya present worship Emmanuel itu struggling, justru sangat mudah karena kita di situ apa ya bareng-bareng mencurahkan energi semangatnya. untuk semangat. Meskipun lagu-lagunya kan kalian nggak tahu ya. betul. baru Kebayang sih, ini lagu dari mana?
Tapi juga harus diakuin liriknya nggak sulit ya. Liriknya hampir kita familiar juga. Karena soalnya ref and note-nya kan bener kata Renard sih, bener karena tidak ada improvement chord yang harus gimana, itu sama semua kan, semuanya. Nah, oh iya. Liriknya gampang kita ini juga ya kan. Jadi kita juga sekali pengulangan kita langsung bisa nyanyi. Iya, sekali pengulangan bisa ya. Langsung bisa. Oke. Kayak gitu. Nah kalau gua ya jujur ya, maksudnya gua dengan terbiasa, gua struggling, gua gini, kalau worship atau syukur, gua bilang lagu Roh Kudus mau style apapun tuh nggak pernah gagal. Gua struggling di praise-nya, gua bingung kan. Gua bingung coba. Ini udah mulai, udah mulai. Terus semua ngadep ke sana gitu kan. Lu tau yang bikin gua fokus sama apa? Icon. Oh iya memang. Lu sadar gak sih ada icon di depan tuh yang gambar kadang salib, kadang Bunda Maria lagi gendong Yesus. Nah itu doang yang bikin gua fokus. Tapi once masuk ke syukur, ke penyembahan, udah ngalir lagi. Dan penyembahan dan lagu Roh Kudus sekarang dipisah ya kalau nggak salah. Seingat gua. Dipisah betul. Ada penyembahan sendiri, ada Roh Kudus sendiri nggak sih? Enggak, satu ya? Satu aja. Okay. Jadi kita, memang kalau di dalam karismatik pada umumnya kan ada praise and worship. Oke. Kita cuma praise saja sebenarnya, tidak ada worshipnya. Praise, jadi satu kesatuan dalam puji-pujian. Dan memang pada waktu sebelum kalian berpikir itu, gue juga sama. Karena kan dari SMP kan di karismatik. Dan gue pernah di singer, di WL, musik. Ketika gue berada di Tridum pertama kali dan melalui puji-pujian yang tidak ada WL-nya. Iya nggak ada WL ya. Nggak ada WL, nggak ada singer, cuma satu ini dan musik kan. Memang gue tanya waktu itu sama pendiri komunitas, the first foundernya, namanya Christina Landau. Kenapa? Ya kita mau fokus dengan the altar, ada tabernacle, terus ada ikonnya, memang fokusnya ke sana. Bukan ke kitanya, karena akhirnya gue belajar bahwa kecenderungan gue pada waktu jadi WL tuh gue pengen show-nya gue itu bener kata Reinhard, maksudnya butuh kerendahan hati. Sedangkan ini di samping sama dengan penonton sama dengan ini kan, jadi nggak bisa untuk perform, nggak ada chance untuk itu sebenarnya. That's why uniknya adalah yang mungkin perlu ya, maksudnya kita belajar ada bahwa puji-pujiannya di Emmanuel itu tidak ada latihan. Iya, kita nggak pernah latihan seminggu sekali untuk besok ada misi nih, ada puji-pujian, kita latihan dulu ya. No, karena kita mau live the praise every day gitu. Tapi thank you Ren untuk itu, untuk point view-nya. Gue baru. Tapi ini gue ini dulu ya. Gue tekenin maksudnya bukan berarti yang present worship yang konvensional tuh jadi salah, enggak ya gitu loh. Maksudnya ini karena stylenya beda aja. Beda style aja. Dan preference. Kita yang dari luar tuh melihatnya kayak ini baru aja sih gitu loh. Lebih ke situ gitu, sebenarnya. Baru. Tapi itu ngadep menarik. Ini ortodoks apa? Enggak, ikonnya kan ikon ortodoks. Iya. Itu kan gereja timur coy. Iya. Berarti sekarang sibuk di Teresia? Rutinnya di Teresia sekarang juga. Diminta atau? Diminta. Selain itu juga lagi mulai rutinnya di Blok B. Blok B? Blok B ada PD-nya sekarang ya? Ada. Oke. Gue taunya Blok I soalnya kan dulu kan. Blok I. Amagra. Bener ya? Amagra Blok B. Blok B malah. Salah kebalik ya. Blok B aktifnya. Dan nggak ada pengen jadi timnya untuk. Aku tuh ya ini juga nggak tahu ya lagi-lagi salah atau tidaknya. Cuman nggak berani segampang itu untuk ambil komitmen dari tim. Karena gue ngukur kebisaannya dulu. Sekarang kan udah ada satu nih yang Blaze tadi. Yang gue takutkan kalau kita aktif di mana-mana as a team, malah ini nggak ngurus. Iya, malah jadinya cuman mau ya kelihatan di situ ada kalau menurut gue ya takutnya. Paham. Dan apalagi ntar lagi mau kerja ya. Kerja itu memang akan merubah. Dan sampai sekarang juga artinya kan kuliah 4 tahun kuliah gitu. Terus ya masih ada chance buat berubah kesibukan lagi kan gitu. Belum firm lah istilahnya gitu. Jadi ya mau ngambil komitmen juga kadang gue ngerti ragunya. Nanti
ya gue Karena demandingnya kuat sih. Demanding PD itu cukup kuat. Iya. Ya kan? Ada doa syafaat. Komsel juga gue nggak tahu ya, rata-rata kan kalau yang apa namanya ya umumnya kan komsel tim sendiri, komsel umat sendiri. Itu udah makan 3 tuh dalam 1 minggu ya kan. Plus PD-nya 4 berarti sama PD-nya sendiri. Tapi sorry, di luar PD, lu sendiri ini nggak pernah nggak diminta untuk main untuk ngiringi di kafe lah atau hanya untuk Profesional, secara profesional. Job gitu ya? Ya, job. mah. Ada. Wedding? Biasanya wedding sih belum. Biasa kita ngeband. Oh, ngeband di kafe? Kafe pernah, nggak reguler ya. Iya. Ini job Panggilan? Panggilan aja. Oh, si Matupang deh. Apa tuh? Siang malam tuh panggilan. Gue baru denger juga itu. Siang panggil datang dia nih. Oh, jadi panggilan ya, maksudnya untuk ini. Tapi juga bisa juga untuk untuk menerima lah, maksudnya menerima untuk job untuk itu seperti itu. Betul. Jadi guys kalau butuh ya organ tunggal segala macam bisa masuk nih. Bagus kan? Nanti kita promosiin. Nah, oke, ini kayaknya udah hampir semua ya. Gue terakhir deh, gue mau nanya deh. Lu punya tips nggak buat mereka yang baru mau mulai masuk pelayanan atau ya pelayanan lah, mereka yang punya interest ke musik misalnya, pelayanan musik lah. Ya seininya aja ya, secocoknya sama lu aja ya. Misalnya sekarang ya pengalaman di PD, ya kita bicara soal PD aja dulu gitu. Karena kan nanti kalau ngomongnya di Padus, kayaknya jarang ya Padus ya. Bantuin Padus di paroki atau apa gitu. Sebenarnya jarangnya karena susah ketemu jadwalnya sih. Oh, oke. Jadi lumayan bersalah sama Cigrita kan. Sering Cigrita lagi yang Cigrita kan melatih kurnya. Di Yosep ya. Jadi Yosep juga. CEO-nya. Ya, CEO-nya CEO Yosep. Ya. Ya, Grita dipanggil. Tips buat mereka yang mau itu, tips teknis dan juga secara ini deh mental gitu loh. Sebenarnya tadi udah kesebut sih. Latihan. Itu belum bahas itu latihan. Oke. Nah. Cuman sebelum itu, mumpung dikasih kesempatan, jangan pilih-pilih pelayanan. Oke, ambil aja dulu. Ambil aja. Selama Karena waktunya ada. betul, selama kita bisa jalan aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu dari situ kita bakal belajar apa, dari situ kita bakal ketemu siapa, gitu. So, jam terbang penting buat lo berarti. Sama iya itu sih keberagaman itu, jangan cuman kan mau misalnya let's say gue yang dulu sukanya PD, maunya PD aja, terus menutup diri gitu kan, nggak mau pelayanan yang lain, ternyata itu salah gitu. Jadi juga menutup diri banget gitu. Orientasi bermusiknya juga jadi PD banget gitu kan, kita jadi nggak bisa fleksibel. Itu satu. Terus soal latihan itu juga kalau yang masih gue terapin sampai sekarang adalah minta list lagu, at least. Oke. Jadi ini gue juga masih mempelajari ini sampai sekarang untuk rendah hati tadi ya. Jangan anggap enteng sih. Jadi menurut kita gampang apapun itu atau ya menurut kita gampang pun sebisa mungkin kita harus punya persiapan gitu. Oke. Kalau di gue standarnya at least minta list lagu. Terus kita lihat kan dari situ lagu apa yang kita nggak tahu, nah itu dengerin dulu. Oke. Gitu. Paham. Lu pernah nggak sih kejadian WL-nya ganti lagu di hari? Oh, sering. Langsung tuh nyari. Atau nambah biasanya nambah. Udah gitu lagunya kita nggak tahu lagi. Seringnya begitu karena ada gap generasi nih. Jadi pilihan lagunya juga lumayan tuh. Warta apalagi kalau sekarang ini kelewatan nih, gue mau nanya nggak, Rick? Sebagai pianis yang cukup ini ya, pelayanan di dalam keyboard itu, lagu sekarang beda-beda dengan lagu yang sebelumnya. Ya lu ngalami 3 generasi berarti ya jatuhnya ya, selama pelayanan juga ya? Iya, bisa dibilang. Peralihan dari 2018 True Worshipper ke GPCC Trustati di 2020-nya tuh nongol yang lain-lain tuh ya kan? Berbeda? Beda, jadi gue lumayan dalamnya tuh di tadi True Worshipper, JPCC itu lumayan tuh tahu banyak familiar lagu-lagu mereka. Oke. Yang sekarang ini nih lagi agak
berusaha sebenarnya dari hati kan kita juga ya, sisi duniawinya punya style sendiri kan. Yes. Dari hati tuh aduh sebenarnya kurang suka style yang kayak gini. Style Sama sekarang tuh gue style juga. elektronik sebenarnya. Iya. Lagi banyaknya yang kayak gitu kan, soalnya di luar juga lagi gitu ya. Iya, trennya lagi begitu. Elektronik music. Semi elektronik. Jadi kita yang biasanya hitnya di disco, cuman nggak terlalu disco. Iya. Setengah-setengah lah bisa dibilang. Setengah-setengah, dan itu susah di aransemen ke sebagai kita pemusik yang instrumental biasa gitu loh. Karena mereka sudah pakai alat soalnya ya. Iya, sulit sebenarnya kalau mau berubah jujur ya sih. sekarang kesannya. Apalagi gitar, nggak tahu kalau keyboard ya. Kalau gitar susah banget jujur. Itu yang baru-baru sekarang gitu. Cuman tantangan lainnya juga kalau lagi melayani sama pewarta yang lumayan senior. Wah, itu pilihan lagunya kan sampai ada yang di Google pun nggak ada itu lagu. Serius? Iya. yang nyiptainnya labelnya insinyur masih gitu. Terus gimana? Apa yang lo lakuin pada waktu itu? Cuma ngalir aja sudah. Betul. By on ini feeling. Karena ya kan juga yang biasanya terjadi bukan kayak dikasih tahu jadi kita bisa prepare dulu kan. Ya. Karena biasanya ini udah based on feeling mereka. Iya. Misalnya pewartanya gitu. Aduh lagi dapetnya lagu ini lagi, datang ke pemusik, tolong lagu ini ya. Kan saat itu juga kita langsung main gitu. Iya. Benar. Ini Coba apa ya? nilai plusnya lagu lama tuh dia chordnya lebih sederhana sebenarnya. Iya. Oke. Nah terus tadi balik lagi ke masalah latihan ya. Ada nggak sih tips kayak maksudnya terutama buat yang keyboardis juga gitu? Persiapan personal. Oh iya itu juga boleh tuh. Apa yang lu lakuin? Teknis hati biasa kan ada dari tuh. hal teknis mungkin ya pasti latihan. Apakah ada hal lain yang harus dipersiapkan? Kalau kesiapan lumayan menyiapkan hati itu ketika kita main formatnya yang full band. Itu yang tadi sih mengingatkan lagi diri kalau di sini kita main bareng-bareng. Jadi belajar untuk jangan di atas sendiri. Gitu. Itu persiapan hatinya mungkin ya. Tapi other than that ini kalau latihan tadi menurut gua itu nggak bisa dipukul rata untuk semua orang ya. Oh tergantung orang. Betul. Jadi yang lebih penting adalah ketahui diri kita itu kemampuannya kayak gimana. Kalau kita nggak mungkin untuk lagu-lagu baru kita perlu latihan gitu kan pasti kan. Ya latihan, jangan anggap kayak ya udahlah quote kita udah jago, nanti langsung gasin aja. Itu jangan sih, kalau bisa dihindari. Jadi bukan soal berapa lama jam kalian latihannya, tapi soal kesadaran dirinya aja sih. Kemampuannya tuh kayak gimana. Plus perbendaharaan lagu ya, banyak-banyak dengerin lagu ya. Betul, itu juga masih. Zaman sekarang cepet banget, belum ada setahun udah berapa yang keluar albumnya. Itu cukup membingungkan dan jadi tantangan sebenarnya. Oke. Jadi itu yang dilakukan ya. Mampir Gua Maria gitu sebelumnya. Kenapa? Mampir Gua Maria gitu sebelum. Wah, belum sih. Terus sudah tinggal denger aja tuh. Udah. Menarik. Tapi dia enak, jadi Tere datang ke tempat yang emang suasananya itu udah adem aja gitu, lu datang ke ini kan ke gerejanya juga gitu loh. Jadi udah lumayan, lu hektik di jalan, mungkin juga sebelumnya latihan ada yang lu merasa masih kurang, lu masuk gereja tuh udah lumayan ngasih ketenangan juga sebenarnya kan di sana. Tere di mana ya? Di ini kan aulanya kan? Yang di atas itu kan? Gue belum pernah ke sana. Oke. Bless menarik. Oke. Jadi ada pelayanan juga di situ ya. Oke, menarik. 1 jam sudah. Belum, tapi nggak apa-apa. Cukup sih. Ini keren ceritanya lah. Termasuk yang ngorbit cepat, tapi juga berkualitas. Sebagai ini ya, pemusik. Dan mohon jangan pensiun dini ya Pak ya. Kurang sekali pemusik. Kurang banget, susah banget cari musik dari zaman gua dulu 2017 sampai bikin musik ministry ya kan, dan hasilnya juga nggak banyak ternyata sampai sekarang masih jadi persoalan ya.
Thank you banget, Thank you banget loh, Ray. Reinhard. Udah mau Aku thank you juga. sudah- Thank you juga udah bantuin benar-benar Triduum kemarin ya. Terima kasih. tadi ada yang mau dipromosin nggak? Kan lu punya apa? Les. Les-lesan ya? Oh, les-lesan. Iya, nanti itu termasuk. Tapi yang buat lu dulu deh. Maksudnya yang kayak lu Ngajar privat ngajar, ya. Ngajar privat. Ada Instagramnya nggak buat ini? Kalau orang mau kontak. Boleh sih, kontak by IG? DM boleh Oke. Hah? di reinhard.ct. Nanti kita kasih, guys. Nanti kita kasih ini Di ya, sini ya, namanya? linknya ya. Linknya. Plus tadi Bless. Bless. Anak-anak untuk anak-anak mana? Bernadette. Bernadette. Ya. Tapi kan untuk kalangan sendiri kan? Iya, kalangan sendiri. Untuk kalangan sendiri dia. Foto, Hanya untuk oke, ini. yang itu nggak perlu. Iya. PDTR-nya aja kalau gitu. PDTR boleh setiap Kamis jam 7.15. Yang 75, hah 75, oh 7.15, gue dengar 17.15, Oh, salah. 7.15. Terlalu early. 19.15. Sampai jam berapa itu ya? Jam 21 biasanya. Jam 9 ya? Sampai jam 9. Kita bantu PDTR untuk rame lagi kayak zaman kejayaan dulu. Jadi kalau misalnya ada yang butuh pianis dadakan, oke, jangan dadakan ke kontak, bisa kontak dia. Ray, tolong bisa bantu main hari apa? Bener ya? Bisa kan? Silakan. Plus tadi PDTR buat kalian yang kantornya di sekitaran Sarinah, Sudirman, mana lagi tuh? Daerah Kuningan. Kuningan ya. Jangan lupa mampir. Capek di kantor apa ya kan, mau cari apa ketenangan, cari Tuhan gitu. Nah, datang ke PD. Siapa tahu dari mendapatkan sini. refresh. Iya. Dapat berkat ya kan. Gitu. Oke. Sekian dulu Thank sih you. Bang, ya. Thank you banget, Ray. Oke Terima guys. kasih. Terima Oke, kasih. Thank you, guys. episodenya segini aja ya. Nanti kita boleh komen teman-teman ya kalau misalkan mau ada request lagi siapa tamunya atau tema apa ya, nanti kita coba provide. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share biar channel ini makin berkembang ke depannya. Oke, sekian aja. See you guys. See you guys. Ciao. Bye.